Selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Selamat bergabung di dalam ibadah keluarga Jemaat GPIB Pelita, Rabu 14 Juli 2021. Seluruh pelayan yang bertugas menyambut dengan sukacita kehadiran Bapak, Ibu Saudari, Saudara, dan anak-anak terkasih. Ibadah malam hari ini akan dilayani oleh Nona Febriana Langi. Mari kita bersaat teduh sejenak. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sungguh kita bersyukur atas karya Tuhan di tengah-tengah persekutuan kita. Di tengah berbagai tantangan hidup, patutlah kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kekuatan. Bahkan kita diubah menjadi pribadi yang tangguh dan teguh bersama Yesus. Mari kita berdiri untuk menghadap Tuhan Maha Mulia dengan menaikkan pujian bagi kemuliaan namanya dengan menyanyi Kidung Jemaat 17 bait yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada malam hari ini kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang hari ini, yang boleh kami lalui dengan sukacita. Malam ini kami berkumpul untuk merenungkan firman Tuhan bersama keluarga. Biarlah firman Tuhan yang kami renungkan dapat kami mengerti dan bisa menjadi kekuatan bagi kami dalam menghadapi kehidupan saat ini. Biarlah Engkau hadir di dalam ibadah keluarga pada malam hari ini, dari awal sampai akhir ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bermazmur dengan membaca Mazmur 7 ayat kedua sampai dengan 10. Nyanyian ratapan Daud yang dinyanyikan untuk Tuhan karena Kushi orang Benyamin itu. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku dan lepaskanlah aku, supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku dengan tidak ada melepaskan. Ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat ini, jika ada kecurangan di tanganku, jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku, atau merugikan orang-orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya, maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku dan menginjak-injak hidupku ke tanah,
dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu. Bangkitlah, Tuhan, dalam murka-Mu. Berdirilah menghadapi geram orang-orang yang melawan aku. Bangunlah untukku. Ya, Engkau yang telah memerintahkan penghakiman. Biarlah bangsa-bangsa berkumpul mengelilingi Engkau, dan bertaktahlah di atas mereka di tempat yang tinggi. Tuhan mengadili bangsa-bangsa. Hakimilah aku, Tuhan, apakah aku benar, dan apakah aku tulus ikhlas. Biarlah berakhir kejahatan orang-orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Kidung Jemaat 37A, bait yang pertama. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang kita akan masuk di dalam pemberitaan firman. Namun sebelum kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus untuk menuntun kita dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mau mengajak kita semua untuk terlebih dulu membuka Alkitab kita. Mari kita buka Alkitab kita dari Matius 13. Ayat 16 sampai 23. Jika sudah, maka mari biarkan Alkitab kita tetap terbuka dan kita menyiapkan hati kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih dan rahmat, kami bersyukur berterima kasih untuk kebaikan-Mu yang senantiasa nyata dalam kehidupan kami. Kini Tuhan kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk boleh disapa dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah ya Tuhan setiap firman yang disampaikan itu semua boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami. Dan pakailah hamba-Mu ya Tuhan yang dipercayakan untuk menyampaikan firman-Mu. Kiranya apapun yang disampaikan semuanya boleh sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri, kita akan sama-sama membaca Alkitab kita dari rumah kita masing-masing. Kita akan membaca Matius 13 ayat 16 sampai 23. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah.
Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah firman Tuhan kita malam hari ini, terpujilah Kristus. Haleluya. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua. Sepertinya sudah lama sekali ya sejak terakhir saya menyapa Bapak Ibu dan saudara-saudara. Saya tidak hanya menyapa Bapak Ibu Saudara yang berjemaat di GPIB Pelita, tapi juga mungkin ada yang ikut beribadah dari jemaat lain. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita. Bagaimana kabarnya di hari ke-9 ya, kira-kira setelah PPKM kembali? Mungkin beberapa ada yang menjawab rasanya tuh capek, gitu, lelah, membosankan, dan berbagai macam emosi-emosi lainnya. Tetapi juga tidak bisa dipungkiri, mungkin juga ada yang menjawab, saya tetap bersuka cita, saya tetap berbahagia, dan energi-energi positif lainnya. Tetapi itulah ya Bapak Ibu Saudara sejatinya hidup, bahwa hidup itu adalah peziarahan berbagai macam rasa. Jadi ketika kita hidup kita nggak cuma merasakan sedih, duka cita, tapi kita juga merasakan senang, sukacita. Pada malam hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang tadi sudah kita baca, yaitu dari Matius pasal 13 ayatnya yang ke-16 sampai dengan 23. Saya mau bertanya terlebih dahulu nih sama Bapak Ibu Saudara ya. Kira-kira pernah tidak mendengar perumpamaan ini? Surga di bawah telapak kaki ibu. Ini menjadi sebuah perumpamaan yang lazim sekali buat kita dengar gitu ya. Sudah sering dari pembelajaran bahasa Indonesia di SD, SMP, SMA, perumpamaan ini sering sekali diungkapkan. Atau mungkin ketika anaknya nakal nih sama mamahnya gitu ya. Kamu gak tahu apa kalau surga itu di bawah telapak kaki ibu? Ya kan? Nah, surga di bawah telapak kaki ibu ini merupakan pernyataan yang sangat terkenal dan semua kalangan, golongan dari yang kecil sampai yang dewasa itu pasti sudah pernah dengar. Surga di bawah telapak kaki ibu merupakan sebuah perumpamaan yang artinya kita harus berbakti sama ibu kita berkali-kali lipat gitu ya. Bukan secara harafiah artinya bahwa ya surga itu benar-benar di bawah kaki gitu, enggak ya, itu sebuah perumpamaan yang punya arti kalau kita tuh harus berbakti kepada ibu kita. Memang sekilas pernyataan ini tuh mau menunjukkan seolah-olah tempatnya surga itu tuh di bawah telapak kaki. Tapi sebenarnya yang mau disampaikan adalah caranya kita mendapatkan surga itu. Jadi bukan soal tempat tapi soal cara. Nah, berbicara mengenai sorga itu merupakan hal yang menarik sekali untuk dibicarakan. Makanya hampir setiap minggu semua gereja, banyak gereja pasti terus membicarakan, terus mengumandangkan tentang surga. Namun di lain sisi ada juga banyak gereja yang berusaha untuk menghadirkan surga itu di tengah dunia. Dan pada pembacaan kita malam hari ini, Yesus kembali berbicara mengenai kerajaan sorga. Namun uniknya Bapak Ibu Saudara, Yesus itu selalu berbicara di dalam sebuah perumpamaan. Jadi apa sih perumpamaan itu? Kalau kita melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam KBBI ya, perumpamaan itu diambil dari kata dasar umpama. Yang artinya peribahasa yang berupa perbandingan atau sesuatu yang diandaikan. Itu di dalam KBBI.
Nah, sedangkan di dalam teks Alkitab Perjanjian Baru, perumpamaan itu berasal dari bahasa Yunani. Jadi perumpamaan ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu gabungan dari dua kata, yaitu kata para dan kata balo. Mungkin bisa kita lihat di layar handphone atau laptop kita masing-masing ya. Jadi perumpamaan itu berasal dari bahasa Yunani karena gabungan dari dua kata, yaitu kata para dan kata balo, yang artinya secara harfiah menempatkan di samping atau menyejajarkan, ya. Kemudian dari para balo itu diserap lagi menjadi parabole. Mungkin kita suka dengar ya, majas parabola, betul ya? Jadi ini diserap lagi menjadi parabole. Nah, parabole ini ternyata juga serapan dari bahasa Ibrani. Pusing ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi tadi saya bilang dari Yunani, para dan bola. Kemudian jadi parabole. Tapi ternyata parabole ini pun juga serapan dari bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani itu tuh masal. Parabola itu mengambil kata dari masal. Yang artinya sebuah ungkapan atau cerita singkat dengan makna terselubung yang dimaksudkan untuk memancing refleksi atau pemikiran dari pendengarnya. Saya ulang lagi, masal itu artinya sebuah ungkapan atau cerita singkat dengan makna terselubung yang dimaksudkan untuk memancing refleksi atau pemikiran dari pendengarnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, berkhotbah dengan perumpamaan-perumpamaan ini menjadi salah satu ciri Yesus sebagai seorang pengkhotbah. Yesus itu adalah seorang pengkhotbah yang ulung ya. Dia itu berkhotbah dari pagi sampai ketemu pagi lagi. Kalau yang kita baca dalam pasal 13, di pasal-pasal sebelumnya kita lihat bahwa perjalanan pelayanan khotbah Yesus itu tuh tidak kenal waktu. Dimulai dari pagi-pagi buta ketika matahari bahkan belum terbit sampai matahari terbenam. Nah, berkhotbah dengan menggunakan perumpamaan dilakukan Yesus karena Yesus itu mengenal betul siapa pendengarnya. Karena pada saat itu pendengar Yesus memang mayoritas golongan petani. Sehingga perumpamaan yang Yesus pakai di dalam pasal 13 ini menjadi sangat tepat bagi mereka yang mendengarkan untuk memahami kebenaran dari firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang Yesus lakukan ini ya? Bagaimana metode Yesus berkhotbah, cara Yesus berkhotbah, seharusnya itu tuh bisa kita tiru. Ketika kita hendak berbicara dengan orang lain, maka kita tahu bahasa seperti apa yang bisa kita pakai. Karena misalkan kita berbicara dengan anak-anak, tentu tidak bisa kita pakai bahasa orang dewasa. Dan ketika kita berbicara dengan orang dewasa, kita tentu tidak bisa pakai bahasa anak-anak gitu ya. Nah, ini sebuah metode atau cara yang Yesus lakukan dari dulu ya. Ketika dia berkhotbah yang seharusnya itu menjadi pembelajaran yang baik buat kita. Jadi kita mengenal terlebih dulu dengan siapa kita berbicara. Atau ketika kita dipercayakan untuk membawakan sebuah firman, kita harus tahu dan mengenal lebih dulu konteks pendengar kita itu seperti apa. Sehingga nantinya maksud dari penyampaian kita atau tujuan yang mau kita sampaikan itu bisa dipahami dengan benar. Karena kan tentu tujuan kita berbicara kan supaya apa yang kita maksud itu bisa dimengerti, begitu kan. Jadi supaya itu bisa dimengerti maka kita perlu untuk menyejajarkan gitu ya cara berbicara kita, bahasa yang kita pakai dengan lawan bicara kita. Nah, di dalam pasal 13 memang kita akan menemukan banyak sekali perumpamaan yang Yesus gunakan untuk menyampaikan hal-hal terkait kerajaan sorga. Jadi memang di dalam kitab Matius ini Bapak Ibu Saudara, tema yang paling sering dan paling menjadi utama gitu ya untuk disampaikan yaitu perihal mengenai kerajaan sorga. Karena memang saat itu orang-orangnya pada kepo gitu ya. Mereka mau tahu, mereka mau belajar apa sih kerajaan sorga yang dimaksudkan gitu. Dan pembacaan kita pada malam hari ini itu memberikan perumpamaan tentang seorang penabur. Dan ternyata perumpamaan tentang seorang penabur ini bukan yang pertama kalinya kita dengar. Anak-anak sekolah minggu atau adik-adik IMPA itu pasti tahu betul cerita mengenai perumpamaan seorang penabur.
Sederhananya nih kita tahu kalau di dalam cerita perumpamaan seorang penabur ada 4 jenis lahan atau ada 4 jenis tanah yang bisa ditaburkan, gitu ya. Yang pertama, katanya lahan yang di pinggir jalan. Mungkin dulu memang masih belum ada aspal gitu ya pada zamannya Yesus, jadi masih benar-benar tanah gitu. Tapi kalau sekarang jalanan kebanyakan sudah diaspal atau mungkin di paving block gitu ya. Jadi kalau seandainya kita melemparkan benih itu ke jalan, ya tidak akan jadi apa-apa gitu ya, karena memang sudah rata dengan aspal atau paving block gitu. Nah, lahan yang kedua itu adalah di tanah yang berbatu. Terus yang ketiga, ini kita kilas balik sedikit gitu ya. Yang ketiga katanya lahan yang tanah tapi ada semak berdurinya. Dan yang keempat adalah tanah yang baik. Memang tidak dikatakan tanah yang subur atau yang gembur gitu ya, tetapi di situ dikatakan tanah yang baik, dan tanah yang baik sudah pasti dia subur. Nah, dalam khotbah-khotbah sebelumnya kita tentu tahu betul bahwa pesan yang mau disampaikan adalah kita diajak untuk menjadi tanah yang subur itu. Pesan umumnya kan gitu ya tentang perumpamaan penabur, bahwa yang paling utama adalah kita diajak untuk menjadi tanah yang baik itu, tanah yang subur itu. Tapi rupanya teks ini tuh tidak sesederhana itu Bapak Ibu Saudara. Bukan cuma mau ajak kita untuk menjadi tanah yang subur. Ternyata ada makna yang jauh lebih dalam daripada menjadi tanah yang subur. Karena kita tahu bahwa benih tidak hanya membutuhkan tanah yang subur saja. Kalau kita mau bercocok tanam, nggak mungkin dong kita cuma taruh benih kita di tanah yang baik itu kan ya. Tentu saja ada proses di dalamnya, sehingga tanah itu juga dikatakan sebagai tanah yang baik. Oleh karena itu mari coba kita lihat lebih dalam perikop pembacaan kita pada malam hari ini. Firman yang disampaikan oleh Yesus kepada pendengarnya mengenai perumpamaan penabur seperti yang saya sampaikan, sebenarnya ini bukan yang pertama kali. Karena ternyata ini sudah pernah disampaikan kepada bangsa Israel atau orang-orang Israel pada masa perjanjian lama. Tepatnya disampaikan oleh Yesaya di dalam Yesaya 55 ayat 11. Di sana dikatakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi ucapan Yesus di pasal 13 ini tentang perumpamaan penabur bukanlah yang pertama kali mereka dengar. Namun kemudian Yesus mengingatkan lagi supaya mereka seperti flashback gitu ya, waktu kalau dulu mereka pernah dengar, kemudian Yesus mencoba mengingatkan kembali gitu. Karena seperti yang tadi saya bilang, para pendengar Yesus ini kan memang mayoritasnya adalah orang-orang Israel gitu ya, dari kalangan orang-orang Israel. Kita tahu betul bahwa orang-orang Israel ini memiliki sikap dan hati yang tidak konsisten kepada Allah. Padahal pada saat itu mereka semua adalah orang-orang yang dipenuhi dengan berkat Tuhan. Kalau di dalam bacaan tadi di ayat 16 sampai 23, kita lihat, tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Nah, memiliki mata dan telinga ini Bapak Ibu Saudara tidak bisa diartikan secara harfiah. Mata yang seperti fisik ini dan telinga yang seperti ini. Sebenarnya itu sebuah kiasan juga bahwa mata dan telinga yang kita punya itu diartikannya sebagai berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kita dikaruniakan berkat oleh Tuhan. Dan semua yang berkat diberikan sama Tuhan buat kita, seharusnya kita pakai untuk memahami semua maksud dari firman Allah. Tapi memang permasalahannya adalah di hati bangsa itu. Permasalahannya adalah hati orang-orang yang mendengar khotbahnya Yesus saat itu. Jadi permasalahannya bukan di mata dan pendengaran mereka gitu ya. Kita tidak tahu bagaimana kondisinya saat itu gitu. Tetapi permasalahannya bukan di mata dan telinga fisik mereka, tetapi karena memang hati mereka yang tidak mau mendengar. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam seminggu nih saya mau tanya, kira-kira sudah berapa kali kita mendengar firman Tuhan? Bisa dijawab ya di rumah masing-masing. Kira-kira dalam satu minggu ini berapa kali kita mendengar firman? Katakanlah ya dalam satu minggu itu kita mendengar firman 1 kali.
yaitu di saat ibadah minggu aja gitu. Kalau satu minggu satu kali kita dengar, kalau 1 bulan ada 4 minggu, berarti dalam 1 bulan kan kita kalikan jadi 4 kali gitu ya. 4 kali kita mendengar 1 bulan. Terus kalau sebulan dikalikan lagi gitu ya, setahun, jadinya 48 kali. Terus kalau kita kalikan lagi dengan umur saat ini, misalkan contohnya umur saya 28. 28 saya kali 48 jadinya kurang lebih 1344 kali. Semoga hitungannya nggak salah ya. Jadi kurang lebih 1344 kali saya mendengar firman dalam 1 tahun. Itu jumlah yang lumayan banyak loh. Dan saya percaya kita nggak cuma dengar 1 kali doang firman Tuhan itu dalam 1 minggu. Tapi pertanyaan pentingnya adalah bukan soal kuantitas kita banyak yang mendengar firman Tuhan, tapi apakah firman yang kita dengar itu sudah kita wujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah firman yang ribuan kali itu kita dengar sudah nyata di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan juga saya? Dan pertanyaan itu biar kita jawab di dalam hati kita masing-masing, karena saya tidak tahu kedalaman hati Bapak Ibu dan kegiatan Bapak Ibu juga gitu ya. Seperti Bapak Ibu juga nggak tahu dengan keadaan aktivitas saya gitu ya. Jadi apakah firman Tuhan itu sudah nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari? Biarlah itu menjadi jawaban kita secara pribadi. Karena Bapak Ibu Saudara terkasih, di dalam cerita perumpamaan yang tadi kita baca itu bukan cuma ngomongin tentang tanah yang baik saja yang disampaikan. Sudah saya bilang kan, bahwa yang paling penting juga adalah benih yang ditabur itu berbuah dan berlipat ganda. Kalau Bapak Ibu lihat di ayatnya yang ke-23 terakhir, di alinea yang terakhir, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ini Matius menuliskannya kenapa malah secara berkurang gitu ya, dari yang 100 kemudian jadi 60, kemudian jadi 30 kali lipat. Bahkan di dalam Lukas pun ketika ini disampaikan, dia tidak menyampaikan nominalnya tetapi langsung 100 kali lipat. Jadi sebenarnya poin pentingnya bukan berapa banyak kuantitasnya firman itu nyata atau kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, tapi yang paling penting adalah dia harus berbuah dan berlipat ganda. Mungkin memang benar kalau kita itu punya hati dan pikiran yang mau mendengar firman Tuhan. Tapi apa benar firman itu kemudian terpancar di dalam kehidupan kita? Bapak Ibu Saudara terkasih, firman kita pada malam hari ini juga mau mengingatkan Bapak Ibu Saudara dan juga saya, kalau tanah itu adalah hati kita gitu ya. Kalau tanah itu juga membutuhkan matahari untuk membuat benih yang ditabur tumbuh menjadi benih yang baik gitu ya, dan berbuah tentunya. Dan matahari itu ibarat Tuhan, yang artinya bahwa kita butuh Tuhan supaya firman yang ditabur di dalam diri kita itu menjadi berbuah. Karena kalau kita hanya andalkan diri kita sendiri, maka saya yakin dan percaya benih itu menjadi sia-sia. Hidup hanya dengan mengandalkan kemampuan hati kita, maka itu tidak akan berhasil Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tidak melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka setiap firman yang kita dengar sebanyak ribuan kali itu tidak akan menjadi apa-apa, dia tidak akan berbuah, apalagi berlipat ganda di dalam kehidupan kita. Itu kalau kita tidak melibatkan Tuhan untuk mengolah hati dan pikiran kita. Karena kita perlu menyadari Bapak Ibu, kita sangat-sangat memerlukan Tuhan. Dalam kondisi apapun, bukan cuma karena kondisi PPKM, kondisi pandemi atau lain sebagainya, tapi kita membutuhkan Tuhan di dalam setiap musim hidup kita. Karena kita menyadari bahwa tantangan dan pergumulan itu pasti akan kita jumpai setiap waktu dan setiap saat. Tidak ada benih yang berbuah tanpa tantangan hujan badai, angin kencang, dan lain sebagainya. Tapi selama dasar benih itu ditanamkan baik, apapun tantangannya, saya yakin dan percaya juga, itu pasti bisa dilewati. Saya percaya bahwa selama kita bertumbuh dengan mengandalkan Tuhan,
Tantangan sulit pasti terasa tetap sulit ya. Nggak bisa tuh, tantangan sulit pasti terasanya ya tetap sulit gitu. Tapi, ada tapinya, tapi kita tetap punya sukacita dan pengharapan di dalam situ. Jadi kita tidak usah denial ya, tidak usah menyanggah bahwa bersama dengan Tuhan segala tantangan sulit tiba-tiba jreng gitu ya, menjadi mudah. Tidak. Tantangan sulit itu akan tetap terasa sulit, tetapi kita tetap punya sukacita dan pengharapan di dalam situ. Dan hati kita nantinya juga akan diubah atau dibuat menjadi semakin tangguh dan juga semakin teguh bersama dengan Yesus. Seperti apa yang menjadi tema pembacaan di dalam SGDK pada hari ini. Bahwa dengan mengandalkan Tuhan, apapun tantangan di depan, hujan badai, angin kencang, itu pasti bakal kita lewati gitu ya. Yang penting kita punya pondasi yang kuat, kita punya dasar yang kuat, yaitu kita punya hati yang baik, hati yang mau senantiasa mendengarkan firman Tuhan, dan terlebih daripada itu kita memberlakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Bukan nanti, tetapi sekarang atau saat ini juga. Kiranya firman Tuhan yang boleh saya sampaikan malam hari ini menguatkan kita, dan terlebih lagi boleh kita lakukan di dalam kehidupan beriman kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin. Mari kita bersaat teduh untuk merenungkan firman Tuhan. Mari merespons firman yang kita dengar dengan bernyanyi dari Gita Bakti 114. Umat yang dikasih Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat.
Mari kita berdoa. Kembali kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus, ya Allah Tuhan kami, menaikkan ucapan syukur kami yang tidak henti-hentinya atas berkat karunia yang Tuhan senantiasa berikan kepada kami. Kami bersyukur dengan segala keberadaan kami saat ini Tuhan, bahwa kami percaya Tuhan masih tetap setia dan terus bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kalau pada malam hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa setiap kesempatan dalam kehidupan kami itu semua hanya karena anugerah Tuhan saja. Dan biarlah ya Tuhan firman yang sudah kami dengar pada malam hari ini boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Ya Bapa yang Maha Kasih, pada malam hari ini kami juga hendak menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami mau berdoa Tuhan bagi gereja-gereja Tuhan di muka bumi ini. Terlebih khusus bagi gereja kami GPIB Pelita. Kami berdoa ya Tuhan untuk penata layanan di gereja kami yang masih terus berlangsung sampai dengan saat ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap orang yang mengambil bagian di dalam pelayanan di gereja-Mu. Kami berdoa untuk para pendeta, majelis, karyawan, siapapun ya Tuhan yang turut mengambil bagian untuk terus menjalankan pelayanan demi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua di tengah-tengah situasi saat ini. Kiranya kesehatan boleh selalu menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Sehingga ketika kami melayani Tuhan, kami menjalani aktivitas kami boleh menjalani itu semua dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh pengurus-pengurus Pelkat di dalam program-program yang dijalankan. Di tengah kondisi saat ini kami percaya bahwa tidak mudah Tuhan, tapi kami tahu dan kami mau meyakini diri kami bahwa ketika kami menjalani semuanya bersama dengan Tuhan, setiap pelayanan yang kami lakukan pasti boleh kami selesaikan. Biarlah para pelayan Tuhan ini tetap setia, tetap teguh dan juga tetap tangguh, sehingga dalam menjalani pelayanan bagi jemaat Tuhan, mereka juga boleh diberikan sukacita dan damai sejahtera. Ya Bapa yang penuh kasih, dengan penuh kerendahan hati kami mau berdoa Tuhan, mohon pemulihan bagi warga jemaat kami yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh. Apapun jenis penyakit yang saat ini sedang kami alami Tuhan, kiranya Tuhan yang senantiasa melawat dan memulihkan kami melalui obat-obatan, makanan, dan minuman yang kami konsumsi. Kami berdoa ya Tuhan untuk orang-orang di sekitar kami yang senantiasa menolong kami, orang-orang di sekitar kami yang senantiasa memberikan bantuan apapun, sekecil apapun, kiranya Tuhan juga bersama dengan mereka dan memberkati setiap hal yang mereka lakukan bagi kami. Kami berdoa Tuhan juga untuk warga jemaat kami yang mungkin saat ini sedang dalam pergumulan karena COVID-19. Kiranya Tuhan memberkati mereka, karena penyakit ini Tuhan kami tahu bukan hanya menyerang fisik kami tetapi juga mental kami. Kami mau terus percaya Tuhan bahwa sekalipun kami harus berjarak dengan orang lain, kami tidak pernah berjarak dengan Tuhan. Kami mau percaya kalau Tuhan selalu ada senantiasa di dalam hati kami. Sehingga dalam melewati masa-masa kesendirian kami, karena harus isoman, baik di rumah ataupun di rumah sakit, kami boleh tetap bersuka cita, kami boleh tetap senantiasa bahagia karena kami tahu bahwa ada Tuhan yang senantiasa bersama dengan kami. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami yang saat ini terus mencoba ya Tuhan untuk menanggulangi pandemi COVID-19. Kami berdoa untuk pemerintahan kami yang di pusat sampai dengan di daerah, bahkan di lingkungan-lingkungan rumah kami. Setiap orang yang dipercayakan untuk boleh menyelesaikan masalah pandemi ini, kiranya Tuhan berkati setiap usaha dan kerja mereka. Biarlah segala sesuatu yang mereka lakukan semuanya hanya demi hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Dan biarlah Tuhan sesuai dengan waktu yang sudah Tuhan tentukan, yang sudah Tuhan tetapkan, kami boleh bersama-sama bangkit
dan kami juga boleh bersama-sama selesai dari permasalahan pandemi COVID-19 ini. Siapapun Tuhan yang mengambil bagian di dalam menyelesaikan permasalahan pandemi ini, tenaga kesehatan yang sekarang sedang berjuang di rumah sakit, atau mungkin orang-orang yang tidak kami tahu yang juga mengambil peranan besar ya Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka, Tuhan berikan mereka kekuatan dan Tuhan berikan mereka kesehatan. Sehingga di dalam melakukan pekerjaan mereka, mereka juga boleh senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan. Ya Allah yang penuh kasih, kami percaya bahwa begitu banyak hal yang hendak kami naikkan di dalam permohonan-permohonan doa kami. Tapi kami juga mau meyakini bahwa Tuhan jauh lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan kami. Tapi biarlah ya Tuhan, setiap doa yang kami naikkan boleh Tuhan dengar, dan sesuai dengan waktu yang sudah Tuhan tetapkan, itu semua boleh terjadi dalam kehidupan kami. Apapun yang menjadi impian kami, cita-cita kami, harapan kami saat ini, kami mau serahkan dan kami mau pertaruhkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi di dalam kehidupan kami, bukan kehendak kami. Inilah doa syafaat yang kami naikkan ya Tuhan. Doa yang jauh daripada sempurna ini mau kami sempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat yang dikasihi Tuhan, biarlah kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia, sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikannya. Biarlah kita mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Bagi umat yang mengikuti ibadah di rumah secara daring, pemberian persembahan dapat diberikan melalui Bank BNI cabang Pondok Gede atau dengan cara menyerahkan kolekte ke majelis di sektor masing-masing untuk kemudian diteruskan ke gereja. Kiranya kesediaan kita untuk berbagi kebaikan berkenan bagi Allah. Kita menyanyikan Gita Bakti 77. Persepuluhanmu hendaklah kau beri.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk mendoakan persembahan yang telah kita kumpulkan. Mari berdoa. Ya Allah yang maha baik, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami mampu memberikan persembahan sampai dengan saat ini. Kami menyadari Bapa, ya Bapa, bahwa semua yang ada pada kami adalah milik Tuhan sepenuhnya, dan untuk itu kami ingin menyerahkan seluruh hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini, agar berguna bagi pelayanan demi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mohon perhatian jemaat untuk warta jemaat ibadah keluarga hari ini. Berikut warta Pelita Rabu 14 Juli 2021. Demikianlah warta ibadah keluarga hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Umat Tuhan, jika memungkinkan, mari berdiri. Kita percaya setiap orang yang tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalamnya pasti akan menghasilkan buah-buah kehidupan yang baik dan berguna, menurut dengan kasih dan kebenarannya. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita bernyanyi lagu pengutusan dari Gita Bakti 107 bait 1 dan 2. Tinggalkan yang gelap.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengarahkan hati dan pikiran kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Mari kita mengambil waktu untuk bersaat teduh. Saat teduh selesai. Ibadah keluarga pada malam hari ini telah selesai. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam untuk semua. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.